Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube Cek Novi. Apa kabar semuanya? Nah, di video ini ya, ini hari beberapa sebelum hari persalinan Cek Novi. Nah, memang baru sempat upload ya. Jadi lusa itu rencananya jadwal sesarnya Cek Novi ya. Karena sesar itu banyak alasan ya, terutama itu bayinya Cek Novi ini sungsang ya, jadi dia kepalanya di atas pada saat mau lahiran itu. Nah tapi sebelumnya diperiksa itu kepalanya udah dibawa tapi belum masuk ke panggul, jadi tetap milih jalur sesar. Nah karena sesar ya, jadi itu udah terjadwal ya, jadi mau di tanggal 14 Juli. Jadi Cek Novi itu mau maksudnya ya, mempersiapkan semua yang dibutuhkan untuk persalinan nanti, sama mau mencuci barang-barang babynya ya, karena kemarin belum sempet, dipikir mau normal itu ya belum waktunya seharusnya gitu ya. Ini kali pertamanya Cek Novi sesar ya, anak 1, 2, dan 3 semuanya lahir normal alhamdulillah. Tapi memang anak pertama itu aku pakai di vakum karena panggul aku kecil dan bayinya itu besar. Terus untuk anak keduanya itu ya sengaja banget biar bayinya itu kecil, dokternya memberikan obat pada saat belum masuk 9 bulan itu udah lahiran gitu. Nah untuk anak ketiga itu ya, itu yang membuat Cek Novi trauma banget, setrauma-traumanya buat lahiran. Di sini Cek Novi mau berbagi cerita pada saat lahiran anak ketiga ya, yaitu Muhammad Ryan Maulana yang Cek Novi sering panggil Ryan. Nah waktu hamil Ryan itu Cek Novi tuh lebih bulan ya, jadi ya sudah hampir 42 minggu tapi si Ryan belum mau keluar dari perut. Nah di situ dokter nyaranin badannya si Ryan itu beratnya udah besar banget juga, terus juga takutnya nanti kalau kelamaan di dalam takutnya air ketubannya berkurang, jadi dokter itu nyaranin buat sesar ya. Tapi karena Cek Novi bersih keras mau normal ya, jadi mau gimana pun caranya dok, kalau bisa normal, karena memang waktu itu kan belum pernah sesar, jadi takut banget sesar. Nah di situ dokter nyaranin Cek Novi itu induksi ya, jadi Cek Novi itu milih induksi aja karena terpikir bisa normal, tanpa tahu kalau induksi itu begitu sangat sakit. Jadi pada saat periksa Cek Novi mau dijadwalkan buat induksi ya, karena belum tahu sih sakitnya gimana, jadi Cek Novi jalanin aja. Pada saat pagi masuk terus langsung dikasih infus induksi ya, dimasukin obat induksinya itu dari pagi sampai besok pagi itu sakitnya itu non-stop ya, jadi nggak berjeda, seperti mau bukaan 9. Jadi dari seharian itu Cek Novi itu ngerasain sakitnya yang luar biasa banget dah, terus capek banget. Terus pada saat sudah mau keluar itu tenaga udah nggak ada lagi, udah habis karena nahan sakit seharian gitu. Nah jadi pada saat proses persalinannya itu si Ryan itu lama banget ya di pintu ya, keluar masuk karena Cek Novi udah nggak ada tenaga gitu ya. Jadi di situ Cek Novi ngerasa menyesal sekali karena memaksakan diri buat normal. Dan akhirnya dokter tuh sepertinya putus asa mau lanjut ke vakum ya. Jadi sebelum di vakum dokter menyuruh sekali lagi buat ngeden, dan di situ Cek Novi itu sempat berbohong karena udah tidak ada tenaga lagi, sudah tidak ada daya upaya lagi, jadi cuma mengeluarkan suara padahal nggak ngeden karena nggak kuat lagi. Tapi alhamdulillah ya, Allah itu memang maha pemurah lagi maha penyayang ya,
Akhirnya tuh Ryan keluar walaupun Cik Novi tanpa ngeden, cuma ngebohongi dokter aja ya Ryan keluar, tapi Ryan keluar tanpa nangis, terus lama banget dibawa keluar oleh suster, masuk lagi keluar lagi belum nangis juga. Jadi Cik Novi di situ ngerasa aduh kok begini banget ya, gara-gara mau maksain normal jadi begini. Alhamdulillah ya, alhamdulillah banget akhirnya. Walaupun lama, akhirnya Ryan itu nangis. Jadi Cik Novi itu merasa terharu banget, merasa bersyukur sekali, alhamdulillah ya. Nah iya ya, selingan ya. Jadi Cik Novi itu ini lagi buat nasi uduk ya, buat sarapan pagi. Jadi kemarin masih ada sambal tempe, jadi sekalian. Nah ini Cik Novi goreng kelempang merah ya, pelengkap nasi uduk. Terus juga mau buat telur dadarnya. Nah ini nih Cik Novi rendem alat-alat yang mau digunakan buat punya baby. Ada juga yang dari bekasan Ryan ya. Jadi kalau ada Cik Novi nggak beli, kalau yang nggak ada Cik Novi beli. Jadi Cik Novi itu belinya nggak terlalu yang berlebih-lebih ya, pokoknya yang seperlunya aja, karena kita udah pengalaman ya, ini anak keempat, jadi udah paham banget yang mana yang penting-penting aja. Nah ini dia kakak Rizky lagi main HP. Lanjut lagi, Cik Novi mau ngelanjutin cerita tentang persalinan ya. Jadi panjang ya. Nah pada saat sudah lahiran anak ketiga itu ya, jadi sempet terucap sih sama suami sama Pak Su ya, kalau udah jerah kayaknya mau lahiran, udah takut banget karena kayaknya yang nomor 3 ini bener-bener menakutkan ya. Jadi bener kata orang, kalau lahiran anak ketiga itu kalau susah-susah banget, mudah-mudah banget. Nah di sini Cik Novi pesen buat kalian para ibu yang lagi hamil ya, kalau disuruh milih induksi ataupun sesar, lebih baik kalian pilih sesar aja ya, karena induksi itu bener-bener sakit banget. Tapi terserah sih sama pilihan kalian masing-masing. Nah pada saat yang keempat ini ya, pada saat hamil, udah tahu hamil ya, jadi kepikiran, sugesti banget kebawa yang kepikiran nomor 3 tadi susah banget, jadi langsung kayaknya yang nomor 4 ini sesar deh. Jadi dari awal itu udah berniat sesar ya, pokoknya maunya sesar gitu. Jadi pas pada saat bulan 8 bulan 9 itu mulai galau ya, sesar juga takut karena katanya pemulihannya itu lama, terus jahitannya itu suka sakit. Jadi Cik Novi itu galau mau sesar atau normal, jadi sempet stres, jadi darah naik terus. Pada saat hamil tua itu darah tuh udah nggak terkontrol, naik karena banyak pikiran gitu ya, mau sesar atau mau normal. Kalau normal takut yang seperti nomor 3, kalau sesar takut ya seperti kata orang ya, sudah sesar itu sakit banget, terus pemulihannya lama. Sedangkan kita nih kan mau aktivitas di rumah kan, anak banyak pasti nggak bisa nih, kerjaan rumah siapa dong yang kerjain gitu. Jadi pas akhir-akhir ini mungkin jawaban dari Tuhan ya, bahwasannya lebih baik sesar aja daripada kalau normal membuat kita stres ya. Jadi pada saat pemeriksaan terakhir itu anaknya sungsang terus, pokoknya bermasalah di posisi bayi sehingga harus melahirkan sesar. Nah ini mungkin jawaban dari Allah ya, bahwasannya pilihannya tuh sesar. Jadi sempet takut tapi diberani-beraniin aja, dan alhamdulillah ya ternyata tidak begitu menakutkan. Nah ini nasi uduknya udah jadi dan kakak Rizky udah makan, dia senang banget. Wah jangan keleceran, jangan situ di lantai deh.
dok, aku nggak ngerti. Nah mungkin kalian lihat videonya aku ini ya, ada kucing yang selalu ngikutin ya. Jadi dia itu nunggu makan, kebetulan nasinya habis, jadi ini dia ikut makan nasi uduk. Nah di sini Cik Novi kasih dia ikan sarden yang direbus terus dicampur nasi, dan dia tuh kuat banget makannya, sebanyak ini habis loh. Nih pada saat mau cuci-cuci ini sekalian nih ada boneka-boneka juga masuk dicuci semua deh. Ngikutin ini boncer ya, punyanya Nindi, dan itu ada bantal menyusui ya, jadi aku cuci juga. Nah ini si Ryan sama kakak Rizky lagi main di depan ya, mereka udah bangun semua, dan Ryan itu mudah banget kalau pintu terbuka dia langsung ke jalan, dan Cenopi itu rumahnya belum ada pagar ya, jadi agak sedikit kerepotan dan kewalahan kalau Ryan mau keluar, harus mesti dijaga bener-bener deh. Nah udah selesai semua dijemur ya, baju-baju bayi semua perlengkapannya, ini waktunya menjemur. Dan alhamdulillah ya, sepertinya hari ini cuacanya bagus, jadi aku tuh bersyukur banget biar cepet kering ya, jadi nggak perlu nggak perlu dijemur di tempat yang panas banget sih, di pinggiran di teras aja udah kering kok kalau sampai sore. Ini kayaknya Cik Novi tenang banget ya, padahal aslinya itu Cik Novi itu bener-bener galau, bener-bener deg-degan, dan sebenarnya itu pada saat sampai ke rumah sakit besoknya itu tensi itu tinggi banget 170. Nah next Cik Novi mau kasih lihat video di rumah sakit ya, proses kelahiran anak keempat kami ya, yang sekarang alhamdulillah anaknya cewek, jadi dua pasang. Nah ini Cenopi unboxing ya, tempat setrika, meja setrikaan ya, dan ternyata ya ini bagus banget ya, kokoh ya, walaupun agak sedikit kecil ya kalau menurut Cenopi, tapi ini lumayan buat biar nggak patah pinggang. Jadi Cenopi pilihnya itu nyetrikannya yang duduk ya, bukan yang berdiri, karena memang nggak terbiasa menyetrika sambil berdiri, jadi biasa duduk. Nah ini tuh bahannya besi ya, walaupun murah dia udah besi, dan ini kayaknya kuat banget deh. Nah ini ya Ryan, dia kepo bundanya lagi ngapain, dan ternyata meja ini tuh cocok juga sih kalau mau dijadiin meja belajar, jadi bisa ngerangkap, bisa meja belajar sama meja setrika. Nanti lihat aja, Ryan aja suka nih, cocok banget buat Ryan belajar ya. Nah terima kasih buat kalian yang setia menonton ya, dan mendengarkan ceritanya Cenopi kali ini ya, semoga ada hikmahnya, jadi kalian itu tahu gimana rasanya induksi itu seperti apa ya, karena cukup Cenopi aja yang ngerasain induksi ya. Nah terima kasih sekali lagi, jangan lupa di like, di share, dan komen, dan subscribe kalau bagi yang belum, biar Cenopi lebih semangat lagi ya buat konten-konten selanjutnya. Next video Cenopi akan unboxing bukan unboxing, review perlengkapan persalinan. Oke, wassalamualaikum.